Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik berkenaan dengan luas dan keliling lingkaran bagian yang kedua ya. Jadi pada video kali ini nanti kita akan sajikan beberapa permasalahan ya terkait dengan luas dan keliling lingkaran ya. Oke, semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah ya. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, sedikit review di video berkenaan dengan luas dan keliling lingkaran bagian yang pertama. Kita telah sajikan berkenaan dengan lingkaran ya, yang mana lingkaran itu kalau kita pahami salah satu unsurnya di sini, misalkan ada titik A dan B ya pada lingkaran yang kalau ditarik garis lurus dan melewati titik pusat di O, maka dikatakan AB ini adalah diameter lingkaran ya, kalau disimbolkan dengan D. Jadi titik A pada lingkaran dan titik B pada lingkaran yang ditarik garis lurus melewati pusat lingkaran, maka AB adalah diameter lingkaran. Sementara OA adalah jari-jari, OB juga jari-jari. Sehingga didapat hubungan bahwa diameter lingkaran itu nilainya sama dengan 2 kali jari-jari. Oke, selanjutnya kita telah juga pelajari di video bagian yang pertama berkenaan dengan nilai pi ya, atau ditulis di sini pi simbolnya seperti ini ya. Ya, pi adalah nilai perbandingan antara keliling lingkaran ya, keliling lingkaran yang merah ini ya, keliling lingkaran dengan diameter lingkaran ya. Jadi nilai pi adalah nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Kalau dirumuskan pi sama dengan K per D ya, K itu keliling lingkaran, D diameter lingkaran. Sehingga kita dapati definisi dari pi merupakan bilangan yang didapat dari perbandingan antara keliling lingkaran dan diameter lingkaran. Nilai pi itu pendekatannya kalau dalam bentuk pecahan adalah 22/7, kalau bentuk desimal 3,14 ya. Sehingga dari pi sama dengan K per D, kita dapati K sama dengan pi kali D. Jadi keliling lingkaran pi dikalikan diameter, atau karena diameter nilainya sama dengan 2 kali jari-jari, berarti keliling lingkaran juga bisa disajikan dalam bentuk jari-jari, yaitu 2 kali pi kali R, dengan D diganti dengan 2R ya, 2 pi R atau pi kali D. Sementara di video sebelumnya juga sudah kita sajikan untuk bisa mendapatkan luas lingkaran ya. Jadi lingkaran ini nanti kita bagi dalam juring-juring kecil ya. Sebagai ilustrasi, nanti juring-juring separuhnya kita beri tanda noktah merah ini ya, bulatan merah. Kemudian ini kita gunting satu persatu, kita tata seperti gambar di bawah ya. Jadi kalau kita amati ini, kalau piat atau kalau juring ini semakin kecil dan jumlahnya semakin banyak, maka kalau ditata seperti gambar di bawah, dia akan ya mendekati bentuk berupa ya tentunya persegi panjang ya. Dengan ukuran tentu ini adalah jari-jari ya, ini panjangnya lebarnya jari-jari, sementara ukuran yang di bawah ini berarti sama dengan ukuran ini ya. Nah, tentu ukuran ini sama dengan setengah keliling lingkaran ya. Karena bentuknya kalau potongan juringnya semakin kecil, bentuknya menyerupai persegi panjang atau akan seperti persegi panjang, maka luasnya tentu setengah K dikali R. Jadi setengah K dikali R. Ingat bahwa K ini bisa kita ganti dengan 2 pi R, sehingga nanti kita dapati rumusnya setengah kali 2 pi R dikali A sama dengan pi dikali R kuadrat ya. Atau R-nya nanti diganti dengan D per 2 ya. Jadi jari-jarinya setengah D. Setengah D dikuadratkan berarti 1/4 D kuadrat. Jadi luasnya bisa juga dalam bentuk 1/4 pi D kuadrat. Oke, jadi
simpulan awal, pi itu adalah perbandingan dari keliling dan diameter, sehingga diperoleh perumusan keliling pi dikali d. Kalau diubah dalam jari-jari 2 pi r, luasnya adalah pi r kuadrat atau 1/4 pi d kuadrat. Oke, sekarang kita implementasikan dalam beberapa permasalahan berikut. Permasalahan yang pertama, diketahui suatu lingkaran memiliki keliling 66 cm. Tentukan luas lingkaran tersebut ya. Jadi diberikan lingkaran kelilingnya 66, luasnya berapa? Tentu kita awali dari perumusan keliling ya. Keliling 66 cm, yang mana keliling perumusannya 2 dikali pi dikali r ya. Karena di sini kelilingnya 66 ya, bilangan yang kembar, maka pi bisa kita gunakan 22/7. K-nya kita ganti 66, jadi K ini diganti 66 sama dengan 2 kali 22/7 dikali R. Jadi karena kita diminta mencari luasan, kita terlebih dahulu mencari jari-jarinya ya. Oke, maka bisa kita sederhanakan nanti perhitungan ini ya. 66 dan 22 masing-masing dibagi dengan 22 ya. 66 dibagi 22 tentunya dapat 3 ya. Nah, setelah itu bisa kita kalikan silang ya. Nanti 7 dikali 3 21/2. Jadi R-nya 21/2. Kalau jari-jarinya sudah kita dapati, maka kita bisa dapatkan luasnya ya. Luas sama dengan pi r kuadrat, pi-nya 22/7, R-nya 21/2 kuadrat. Kuadrat berarti perkalian berulang ya. 22/7 kali 21/2 kali 21/2 ya. 21 bisa disederhanakan dengan 7, dapatnya 3. 22 dibagi 2 dapatnya 11 ya. Oke, 11 kali 21 kemudian per 11 kali 3 33 kali 21 dibagi 2. 693/2 cm persegi ya. Oke. Jadi ketika diberikan data keliling, diminta luas, maka langkah pertama kita cari dulu jari-jarinya. Baru kita masukkan ke perumusan luas ya. Oke. Nah, sekarang permasalahan yang kedua, yang diketahui luasnya ya. Yang diketahui luasnya diminta kelilingnya. Nah, berarti dari data luas sama dengan pi dikali r kuadrat, maka nanti L-nya kita ganti dengan 1256 ya. Dan pi-nya ini karena 1256 nanti bisa mengarah, bisa dibagi dengan 3,14, kita gunakan pi 3,14 sehingga r kuadrat kita dapati nanti 1256 sama dengan 3,14 dikali r kuadrat ya. Jadi r kuadrat sama dengan 1256 dibagi 3,14 ya. Oke, kalian bisa gunakan pulpen ya, siapkan kertas, coba dioret-oret ya, kemudian dihitung 1256 dibagi 3,14 ya. Kalau hitungan kalian tepat, maka diperoleh nanti dapatnya adalah 400 ya. Nah, jadi 1256 dibagi 3,14 nanti dapatnya adalah 400 ya. Oke, karena R kuadrat sama dengan 400, tentu R sama dengan akar 400 ya. R-nya sama dengan 20 cm ya. Kalau sudah didapat R, tentu kelilingnya langsung kita bisa masukkan ke perumusan 2 pi R ya. 2 pi R, pi-nya 3,14, R-nya 20 ya. Maka 2 kali 3,14 kali 20 nilainya adalah 125,6 cm ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke permasalahan yang ketiga ya. Kali ini diberikan perbandingan jari-jari dua buah lingkaran adalah 3:4. Tentukan perbandingan keliling dan luas dari kedua lingkaran tersebut. Jadi dari perbandingan jari-jari diminta perbandingan keliling dan perbandingan luasnya ya. Oke. Jadi datanya adalah R1 dibanding R2 atau R1 per R2 ya, sama dengan 3/4. Perumusan keliling sama dengan 2 keliling 1 dibanding keliling 2 kali pi R1 per 2 kali pi R2.
Tentu 2pi ini sama ya nanti. Nah, ini saling membagi, berarti keliling perbandingannya tergantung dari perbandingan R1 banding R2. Oke, tinggal kita masukkan ya, karena R1 per R2 3 banding 4. Berarti K1 per K2 sama dengan R1 per R2, berarti K1 banding K2 atau keliling lingkaran 1 dibanding keliling lingkaran 2 sama dengan 3 per 4. Oke, kalau luas kita masukkan ke perumusan luas 1 pi kali R1 kuadrat ya, L2 pi kali R2 kuadrat. Pi-nya sama, bisa saling membagi, berarti nanti luasnya tergantung dari R1 per R2 kuadrat ya. Oke, R1 per R2 3 per 4 kita gantikan, jadinya L1 per L2 sama dengan 3 per 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat per 4 kuadrat 9 per 16 ya. Oke, mudah-mudahan dari permasalahan ini bisa dipahami kembali ya, kaitan dengan hubungan keliling, luas, jari-jari, dan perbandingannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.